Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Romadhoni dengan NIM 30 2023 00 160. Eh, di sini saya akan membuat struktur dengan menggunakan SAP sebagai pemenuhan tugas mata kuliah analisis struktur statis tak tentu yang diampu oleh Bapak Taufik. Langsung saja ke pembahasan soal. Yang pertama yaitu di sini ada sebuah soal Gerber eh, yang dimana terdapat 5 tumpuan. Dan di sini langsung saja ke tahap-tahap langkah pembuatan di aplikasi SAP 2000. Yang pertama kita file, kemudian kita to the frames. Di sini number of stories kita ganti 1, use custom centang, edit grid data. Di sini 0. Untuk jaraknya tadi AB 3 jadi 2, 2 plus 1 3, 3 3 3 plus 6 9. Untuk 9 plus 3 12, 12 plus 1 13, dan 13 plus 2 15. Kemudian kita oke. Oke, karena di sini 2 dimensi, eh 2D frames. Nah, di sini kita hapus. Nah, kemudian ini kita kasih tumpuan. Atau kita cek dulu dengan cara klik objek 2 2 plus 1 3. Oke. Nah, langsung aja kita kasih tumpuan dengan join load force. Mohon maaf. Assign, join, restraints. Di sini ada tumpuan sendi. Sini BC ada jepit. Ini ada sendi, ply, dan jepit. Ya, oke. Setelah itu kita masuk ke define, dot patterns, did kita nolkan, kemudian modify, oke. Setelah itu kita buat material atau EI-nya dengan cara define materials, add new materials. Di sini yang style kita ganti concrete, standar kita ganti user, oke. Kemudian kita menamai per batang dengan EI yang pertama. Kemudian weight per unit kita ganti 0, modulus elastisitas kita ganti 1 karena di sini 1 EI. Kemudian oke. Terus kita copy lagi. Di sini kita ganti 2 EI. Ini modulusnya kita ganti 2. Oke, kita copy lagi. Penamaan tetap 3 EI. Kemudian ini kita ganti dengan 3. Oke lagi. Setelah itu oke. Masuk lagi ke menu define. Kemudian section properties from section. Kita add new property. Kita yang style kita ganti concrete, rectangular. Nah, ini penamaan. Untuk namanya kita samakan aja dengan nama materialnya yaitu EI. Dip sama width-nya kita ganti 0,2. Nah, materialnya karena ini EI kita ganti EI. Oke. Kemudian kita copy lagi ganti 2 EI. 0,2 materialnya kita ganti 2 EI. Oke. Copy lagi 2 3 EI. Materialnya kita ganti 3. Kemudian kita oke. Oke. Setelah itu kita masukkan beban. Dari gambar ada beban
merata dan beban terpusat. Eh, di sini kita men-assign join loads, force, karena beban di sini yaitu kita menggunakan global Z, yang dimana yaitu bebannya 10 ton. Apply minus karena bebannya ke bawah. Yang di sini juga jangan lupa ini ada beban sebesar 6 ton, kita apply. Oke. Setelah itu kita masukkan beban merata dengan cara kita select batangnya, assign, frame loads, distribute. Nah, di sini terdapat beban sebesar 2 ton meter per meter. 2 ton kita apply. Nah, dan di sini sebesar 5 ton per meter apply. Oke, bebannya sudah. Kemudian kita masukkan materialnya ke dalam batang-batang tiap join. Kita select, kemudian menu assign, frame, frame section. Nah, di sini tadi di soal 2 EI, 3 EI, dan EI. Ini berarti 2 EI, kita apply. Ini 3 EI, mohon maaf, 3 EI, apply. Dan di sini eh, EI, kita apply. Kemudian kita oke kan, beban-beban sama materialnya sudah masuk semua. Kemudian kita analyze, set analyze option, exit plan, oke. Analyze lagi, run analyze. Jangan lupa yang modal kita ganti do not run, kemudian kita run now. Kita save. Nah, di sini sudah kelihatan untuk lintangnya. Untuk kita ngecek join, kita cek joins, kita apply. Oke. Nah, ini hasil dari aplikasi SAP. Kemudian kita bandingkan dengan hitungan secara manual. Nah, ini untuk hitungan manualnya. Kita bandingkan di sini bahwa titik A 1,49, 14,51, titik B baik sesuai. Kemudian di sini titik C sama titik D 18,20 dan 18,80 baik, dan yang titik E sebesar 4,95 kita blok menjadi 5 karena ke bawah jadinya minus. Kemudian di sini ada gaya lintang. Kita cek untuk gaya lintangnya, frames. Nah, apply. Oke. Gaya lintang 1,49 batang AB, ya, 8,91, ya. Ini min 6 untuk batang B, min 6 juga. Batang C 12,2, ya, 12,2, 2,79, ya, 2,8. Kemudian yang di titik D 13,8, ya, 13,8. Next lagi, langsung saja kita ke momen. Apply, kita bandingkan dengan perhitungan manual. Kita lihat di sini untuk momen A ke B 2,56, ya, 5,54,
ya. Terus di sini momen maksimumnya 3 yang di batang BC, kemudian yang di C ada di sini 6 sama ya 9, kemudian batang 6,65 ya, dan perhitungan perhitungan antara sub dengan perhitungan manual sudah sama. Berarti ini sudah sesuai. Oke, eh, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Ya, ini untuk di soal yang nomor 2 terdapat yaitu portal. Ini soalnya langsung saja kita ke step-step atau langkah-langkah dalam pengaplikasian SAP 2000. Untuk yang pertama, seperti tadi, 2D frames, kemudian number of story kita ganti 1, jangan lupa dicentang untuk custom grid-nya, edit grid data. Nah, untuk di sini global Z itu kan yang horizontal. Untuk yang horizontal dari 0, kemudian ini jaraknya ada 4, 2,5, dan 2,5. Ya, 0, 4, add lagi, 4 ditambah 2,5, 6,5. Mohon maaf, 6,5. 6,5 ditambah 2,5, 9. Kemudian di sini add lagi yang jarak untuk horizontal, berarti di sini ada mulai dari tumpuan 3 sama 2. 3, kemudian di sini ada 3, 2, 3, 0, 3, 2. Mohon maaf. Untuk 0, 3, 2, add lagi, kemudian ini Z4, 3, 2. Oke, ini kita delete. Nah, 3, 2, kita oke. Kemudian kita oke kan. Oke. Mohon maaf, tadi ada sedikit
kendala. Di sini untuk soal yang nomor 2 eh, udah kerangkanya sudah jadi. Kita tinggal masukkan beban. Untuk di sini kita ganti menjadi join, tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini kemudian kita define load patterns, kita ganti 0, modify. Oke. Setelah itu kita membuat material lagi dengan cara define materials, add new materials. Setelah kita ganti concrete, standar kita ganti user. Oke. Nah, di sini disoalkan tadi terdapat 2 EI, 1,5 EI, 1,5 dan 2 EI dan EI. Eh, kita buat dulu yang EI. Di sini kita ganti 0, karena ini EI, makanya 1, modulusnya 1. Oke, modify. Oke, kita copy. Kemudian kita ganti 1,5 EI. Nah, untuk modulusnya kita ganti 1,5. Karena di sini 1,5 oke. Kemudian kita copy lagi. Di sini kita ganti 2 EI. Ini kita ganti 2, kita oke. Ok, 1,5 modify dulu, kita cek 1,5 EI. Oke, EI modify EI itu 1, kita oke kan, kemudian kita oke. Define lagi section properties frame section. Nah, add new property. Setelah kita ganti concrete rectangular. Nah, di sini kan tadi eh, EI ya. Untuk EI ini kita ganti 0,2. Di sini kita ganti 0,2. Nah, materialnya ini EI, maka ini juga EI. Kita oke. Kemudian copy lagi eh sat, namain 1,5 EI. Di sini kita 1,5 EI. Nah, oke. Kemudian kita copy lagi menjadi namaannya 2 EI. Materialnya kita ganti dengan 2. Oke. Bentar, modify 2 oke. 1,5 modify. Oke. Yang EI kita cek lagi EI. Oke. Oke, setelah itu kita masukkan beban. Untuk yang pertama, di sini terdapat beban terpusat dengan cara join force. Karena di sini horizontal, kita menggunakan global X. Karena ke kanan minus 12 ton. Apply. Mohon maaf, berarti ini bukan minus 12. Kita apply. 12 ton. Oke. Kemudian di sini juga ada beban terpusat. Assign. Join load force. Eh, di sini dinolkan dulu, kita global Z karena ke bawah jadi minus 8 ton. Apply. Oke. Kemudian kita masukkan beban merata. Di sini assign frame section, assign join distribute. Ini kita ganti beban meratanya ganti 5. Apply. Dan kita
Oke, setelah itu kita masukkan material di sini dengan assign frame section. Nah, di sini disoalkan ini EI, 2 EI, 2 EI, dan 1,5 EI. Di sini di sini adalah EI, apply. Ini 2 EI, apply. Dan di sini 1,5 EI, apply. Oke, kan udah. Kemudian kita analyze, set analyze option, exit plans. Oke, beban sudah dimasukkan semua, tumbuhnya sudah benar. Analyze, run analyze. Modelnya kita do not run, kita run now. Nah, di sini terdapat momennya. Kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual untuk momen. Nah, di sini terdapat momen yaitu 6,02 di tumpuan A, ya, terus 7,12 minus, sudah sesuai, 7,12, 8,12 untuk di tumpuan B, 8,1, ya, untuk di tumpuan momen maksimumnya 3,13. Oke, udah sesuai, 5,58, ya, 5,58, dan di titik D 4,89, ya, 4,96. Oke, udah sesuai. Kemudian kita cek yang lintang. Untuk lintang, apply. Oke, di sini 4,93. Kita lihat untuk lintang, ya, 7,62, 7,6261 sesuai. 10,65 di titik B, ya, lintang udah sesuai. 10,62, 9,38 di titik C, 9,35, ya, lintang udah sesuai, momen udah sesuai. Berarti untuk gaya normal kita cek dulu gaya normal, frames aksial, oke, ya, 10,62 di titik AB, di titik BD 7,62, terus kemudian di titik CE 13,46. Ya, jadi antara perhitungan manual dengan SAP untuk yang nomor 2 sudah sesuai. Eh, Terima kasih. Mungkin itu hasil langkah-langkah antara perhitungan manual dengan SAP yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.